Baik, karena sudah jam 10, kita mulai aja ya, pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa masing-masing, mulai rumah dimulai. Berdoa selesai. Jadi, just for your information, pelajaran kita hari ini recontext. Tapi sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak ingatkan lagi keaktifannya jangan lupa ya. Habis itu jangan takut salah kalaunya pas lagi pembelajaran. Baik, kita mulai dulu, tapi sebelum mulai kita main game dulu lah. Kita ice breaking dulu, main game. Jadi hari ini Bapak hendak mentes listening skill buhanmu. Semalam sudah, kalau kita tes speaking, kalian ngasih pendapat tentang 2 gambar, habis itu yang mana yang lebih baik. Terus hari ini kita main game nama gamenya itu What Did She Said atau What Did He Said. Jadi peraturannya nyaman aja, karena Bapak putarakan scene film, nanti kalian kasih tahu Bapak apa yang aktornya tuh pandirakan. Boleh bahasa Inggris, bahasa Inggris tuh lebih baik lagi, tapi boleh aja bahasa Indonesia. Danglah Bapak putarakan. Kelihatan kah? Kelihatan kah guys? 我不想惹麻烦。 Lah gambarnya. Kelihatan kah guys? kelihatan Pak. Bapak putarkan sekali dulu lah. Habis itu Bapak putar per kata. Kalau tahu jawabannya langsung aja sambat. Apa yang aktornya tuh sambat. Boleh bahasa Indonesia, lebih bagus lagi bahasa Inggris. Kadang. 我不想惹麻烦。那就把项链交出来。 Nanti kalian padakanlah apa yang disambat biniannya tuh, yang si Alkafinanya. Kadang ada anak join. Have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. Ada yang tahu kah jawabannya? Ulang kah? Nggak, Pak. Kadang-kadang. 那就把项链交出来。 You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. Ada yang tahu kah jawabannya? Atau kegimitan kah suaranya? Tempat ulun kurang jelas, Pak. Yang dipandirakan biniannya kah, Pak? Kadang. Lagi lah, sekali lagi lah. 我不想惹麻烦。那就把项链交出来。 You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. Ada yang tahu? Belum Kali tahu. kah? Ada kah yang tahu? Artinya barang ini punya apa? Atau ada yang tahu kah? Belum tahu, Pak. Apa jawabannya? Ini apa? Does he look like he can fight? Come on, bro. Artinya apakah dia dia ya, jerbiniannya tuh inya tuh tampang kah? Muha-muha bekalahi aja. Habis itu sarek lakiannya nih ditunjuknya. 交出来。 You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. Jadi kata biniannya tuh lah, kamu salah orang gini. Apakah muka dia tampang bisa berkelahi? Come on, bro. Nah, itu ya artinya. Very bad, very bad. Ada yang tahu kah artinya? Tadi yang otis sama atau kegiatan kah?
man. Very bad. Very, very bad. Ada yang tahu kah? Otis sama Eric. Suaranya kecil, Pak. Ih, kecil pang leh. Kenapa yo? Ada yang pakai earphone kah? Jadi lebih jelas. Jadi kata Eric, was that bad? Apakah itu buruk? Terus kata Eric, iya itu buruk kata Eric. Now hand it over. Pelannya lah. Kedengaran kah wadabuhanmu? Kada, Pak. Oh, Putus-putus, Pak. Not gonna happen. iyalah. Come again? I said I can't. One more time. I can't give it to you. Why not? Because I ate it, okay? Jadi berarti skip aja lah gamenya lah, kada kedengaran. Ngalih masalahnya banyak nah. Wait. Where is... Kelihatan kah guys? Kelihatan, Pak. Baik. Langsung pembelajaran aja berarti lah. Mohon maaf tadi gamenya kada kedengaran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar ada kata recontext? Any idea? Ada yang hendak menyampaikan kah kalau mendengar kata recontext tuh nah? Apa yang ada di pikiran buhanmu yang langsung terpikir kayak itu nah? Kah? Berarti lanjut aja lah ke pengertiannya. Nah, jadi apa sih recontext itu? Sesuai dengan namanya, recon berarti menceritakan kembali. Maka dari itu, recontext adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi kisah atau pengalaman di masa lampau, gunanya untuk menghibur serta memberi informasi pada pembaca. Nah, jadi recontext itu teks yang menceritakan kisah yang sudah berlalu atau yang sudah terjadi. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur atau entertain. Terus apa bedanya naratif teks kalau tujuannya juga untuk menghibur? Terus, nah kalau naratif teks itu kan ceritanya biasanya tuh mirip-mirip dongeng. Nah kalau di recon ini, kan ada jenis teksnya yang imajinatif. Kalau imajinatif itu lebih ke hayalan kita. Nah tuh, meskipun recon teks ada juga yang imajinatif, dia lebih menekankan pada pengalaman. Kalau naratif kan benar-benar fiksi dan biasanya merupakan kisah nyata. Jadi kalau imajinatif recon teks itu bukan cerita dongeng, tapi cerita yang ada di pikiran kita, yang kita imajinasikan. Itu bedanya sama naratif. Kalau naratif tuh dongeng banget kisahnya. Terus ciri-ciri recon teks. Yang pertama menggunakan past tense. Nah, terus kalau language feature dan tata bahasanya yang dipakai dalam recon teks itu yang pertama ada menggunakan past tense. Buatmu tahu ya kalau past tense misalkan boy jadi bok, terus si melihat jadi saw, it makan jadi ate, write menulis jadi work. Nah, itu menggunakan itu past tense ngarannya, kata kerja lampau. Nah, jadi kalian pakai itu kalau dalam menulis recon teks. Terus yang kedua ada adverbial phrase, keterangan waktu dan tempat. Nah, misalkan di dalam ceritanya kalian pasti ada mengisahkan tempat. Kalau misalkan kita ambil contoh ke kebun binatang temanya, habis itu misalkan di dalam kebun binatang tuh buatmu ada kemana aja misalkan tempatnya. Misalkan buatmu ada ke kantin, habis itu ke toilet, habis itu ke rest area. Nah, itu adverbial phrase. Kalau keterangan waktu itu bisa kalian jelaskan, misalkan kalian liburan ke tamannya itu misalkan kapan? Pagi, sore, atau siang.
Nah, habis itu jelaskan juga misalkan minggu lalu kah ke kebun binatangnya atau hanya semalam kah, itu tuh masuk keterangan waktu juga. Nah, habis itu yang ketiga ada menggunakan conjunction. Itu kata sambung. Biasanya kalian menggunakan conjunction ini di paragraf kedua, karena pokoknya kalau kalian maulah recontext di paragraf keduanya tuh wajib banget pakai conjunction. Nah, misalkan kita ambil contoh, misalkan recontext liburan ke Korea. Nah, Bapak contohkan. Nah, Bapak antak di chat lah. Nah, tuh. Nah, itu salah satunya contoh, ada Bapak chat, Mas, ada Bapak tulis di chat. Nah, misalkan kita ambil contoh liburan ke Korea misalkan. Ini misalkan kan kata Bapak tadi conjunction itu banyak dipakai di paragraf 2, karena di paragraf 2 tuh kita menjelaskan urutan kronologisnya kayak apa. Misalkan menceritakannya tuh kayak apa, mengisahkan kejadian-kejadiannya tuh. Nah, jadi misalkan nih contoh pertama, kami membeli tiket di Traveloka. Habis itu pakai conjunction next. Kami terbang ke Korea jam 9 pagi dan mendarat jam 3 sore. During that time, pada saat itu kami merasa sangat lapar. Jadi kami memutuskan untuk makan di bandara. Sesudah itu, sudahnya tuh later, kami langsung pergi ke hotel dan mandi. Finally, akhirnya kami siap untuk menikmati liburan kami di Korea. Nah, itu kan kata-kata conjunction-nya ada first, ada next, ada during, ada later, terus yang terakhir ada finally. Nah, itu yang dipakai karena agan mulahnya yang di paragraf kedua. Nah, habis itu. Nah, sekarang jenis-jenis recontext. Yang pertama ini menceritakan factual recontext yang pertama ini menceritakan hal-hal fakta seperti laporan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian atau kejadian nyata dalam sejarah. Nah, kalau faktual ini kalian bisa menceritakan tentang sosok terkenal dan sejarahnya, misalkan pahlawan atau penemu, kayak kisah dokumenter kayak itu kawa juga, tapi serampang lumayan tengalih yang factual nih daripada yang imajinatif lawan personal. Nah, sekarang yang personal recontext yang pasti ini sudah familiar bagi sobat pintar. Personal recontext adalah teks yang berisi pengalaman pribadi kita. Contoh recontext singkat yang dapat kita jumpai sehari-hari yaitu note yang bertuliskan tentang kejadian yang kita alami hari ini atau tweet yang berisi curhatan kita. Itu semua bisa dirangkai menjadi sebuah recontext. Nah, jadi kalau yang personal ini yang paling nyaman karena dari pengalaman kita pribadi yang pernah kita alami, misalkan kisah bukan liburan atau cerita sedih, terserah kalian, pokoknya yang pernah kalian alami di hidup buhanmu. Nah, yang terakhir, recontext yang ketiga ini cocok sekali untuk kita yang daya imajinasinya tinggi karena berisi pengalaman imajinatif. Contoh teksnya seperti apa ya? Misalnya nih kita bercerita tentang pengalaman kita menonton dan menikmati konser satu grup K-pop favorit dalam mimpi. Siapa nih yang suka halo kayak gini? Nah, habis itu ini generic strukturnya lah. Jadi di dalam mengolah recontext tuh generic strukturnya ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Nah, jadi orientation dalam tahap pertama ini kamu diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Di dalam bagian ini kamu diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks. Jadi rumus orientation itu ada what, when, where, who. Nanti Bapak jelaskan ini karena rumusnya nih. Nah, kalau di event Bapak jelaskan dulu orientation. Nah, jadi kalau di orientation kalian diminta memberikan gambaran apa yang hendak dijelaskan. Misalkan ceritanya apa, siapa aja tokohnya, di mana lokasinya, kapan terjadinya. Nah, kalau di event, kamu dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kamu diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis
seperti on the first day, on the next day, on the last day. Nah, jadi kalau di event ini kalian jelaskan kronologis kejadiannya mulai awal sampai akhir pakai kata sambung yang tadi kan yang Bapak tulis tadi yang di Korea, nukar tiket, habis itu mulai tolak di bandara, habis itu kelaparan di bandara, sampai hotel. Nah, itu kalian jelaskan di event, bisa kalian taruh di event. Nah, kalau yang terakhir, reorientation, tahap yang terakhir dalam struktur tes recon adalah orientation, merupakan tahapan pengulangan pengenalan yang ada di tahap pertama. Pengulangan yang ada merangkum semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Di tahapan terakhir, kamu bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Kamu juga bisa menulis komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah, kalau di orientation ini, kalian bisa tambahkan perasaan kalian habis liburan misalkan. Atau habis berhayal. Bisa kalian tambahkan pendapat kalian, misalkan habis liburan tuh kalian senang banget kah? Atau uyuh kah? Nah, itu bisa ditambahkan di reorientation. Pokoknya apa yang kita rasakan habis pengalamannya tuh apa kayak itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi Bapak mencontohkan yang personal aja lah karena ini. Soalnya Bapak takutan kengalihan buhanmu karena mulah tugasnya. Jadi Bapak nanti aja. Jadi Bapak contohkan yang personal. Tapi karena Bapak jelaskan Jo yang faktual lawan imajinatif, cuman kada dalam banget yang Bapak tekankan di personal aja. Nah, ingatilah kodenya nih anunya. Bilanya habang nih orientation nih habang. Orientation tuh handap aja asal mencakup beritaan. Nih biru nih event kejadiannya. Yang terakhir yang kuning nih reorientation. Nah, Bapak jelaskan mulai orientation lah. Kan jawab Bapak tadi rumusnya what, when, who, where. What-nya apa? What-nya kan mereka holiday. What-nya apa kejadiannya kata holiday. What-nya holiday. Habis itu where, di mana kejadiannya? Seoul, South Korea. Sampai sini abangnya. Sorry guys. Nah, sampai sini. Terus who-nya siapa yang diceritakannya nih? Nih kan I sama my friends. Siapanya? Who, when. Terus when, kapan kejadiannya? Last summer. Tuh. Pahamkah? Atau hendak diulang kah yang rumus tadi? What, when, where, who. What-nya holiday in Korea. Who-nya si penulis sama with my friends. Terus where-nya Seoul, South Korea. Terus when-nya last summer. Nih. Paham kah guys? Paham ya lo? Paham, Pak. Paham, Pak. Pokoknya ingat aja rumus yang tadi itu yang what, where di mana, when kapan, who siapa. Nah, habis itu lanjut ke event lah. Kan tadi sudah Bapak jelaskan loh kalau event ini banyak menggunakan conjunction karena kita menjelaskan kejadiannya apa aja. Nah, misalkan nih jar penulisnya. On the first day tuh, hari pertama, saya mendarat di Incheon Airport around jam 7 pagi setelah 6 jam perjalanan. Nah, tuh kisahnya loh. Habis itu aja. Nih, then ini kan conjunction juga nih. Then, saya pergi ke Seoul menggunakan kereta dan check-in di hotel yang sudah saya booking. Tuh, kejadiannya lah yang menjelaskan. Habis itu jadinya pulang. Saya memutuskan untuk istirahat sebentar. Pada malam hari, kami pergi ke Hongdae, famous district di Korea Selatan. Saya pergi untuk makan makanan tradisional Korea. Nah, nih, on the next day, ini conjunction juga nih. Karena ini menjelaskan, ini kejadian di hari pertama nih, mulai first day, sampai makan Korean food. Habis itu next day saya pergi ke Gyeongbokgung Palace and National Museum. Saya juga pergi untuk belajar membuat kimchi dan melihat pemandangan Seoul dari Seoul Tower. Saya kembali ke hotel pada pukul 10 malam dan langsung tidur. Nah, itu loh.
Inya menjelaskan kejadiannya di Korea, inya mah kemana aja, mah apa aja. Nah itu karena bisa kalian contoh, misalkan mau ada liburan kah, mah apa aja, jelaskan liburannya tuh mah kemana aja. Nah yang terakhir reorientation. Sampai event nih paham kah? Paham ya kalau paham kada? Pokoknya event tuh banyak menjelaskan kejadian-kejadian kayak itu. Nah habis itu reorientation, saya menghabiskan hari terakhir saya di Myeongdong dan membeli banyak barang dan souvenir untuk keluarga dan teman. Saya juga makan street food di sana. Saya pergi ke bandara jam 3 siang karena penerbangan saya jam 5. Saya mengalami pengalaman yang fantastik di Korea Selatan dan membuat kenangan indah dengan teman. Itu perjalanan yang menyenangkan. Nah, jar Bapak tadi lo bilangnya reorientation, kita menambahkan pendapat pribadi kita habis pengalamannya tuh. Nah, inilah nih Bapak tuh yang ingin nyambet. I had fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was great trip. Nah tuh pokoknya di reorientation Bunmu wajib menambahkan ini nih kayak ini. Tuh paham kah? Apa yo kayak senang imba kan nyanyi senang ya habis trip ke Korea. Kita menambahkan apa yang kita rasakan kayak itu nah. Paham kah guys? Bisa juga misalkan imbah trip aja koyuhan tuh kawa juga koyuhan kah. Nah itu bisa. Nah habis itu language Peternya. Nih yang habang nih pasten lah. Ti bilanya habang nih pasten. Kata kerja lampau. Kalau nya kuning adverbial phrase tempat atau waktu. Nah kalau blue conjunction. Ini salah, sorry ini salah. Yang South Korea. Nih spend, when, landed, when, book, check, decided, when, book, spend. Tuh, itu past tense. Nah, kalau nya adverbial phrase kata keterangan tempat lo atau waktu tuh lah summer, Seoul South Korea, Incheon, Hongdae, Museum Tower, Airport Myeongdong. Nah, itu adverbial phrase. Kalau conjunction tuh on the next day, then dua Jepang di sini. Nggak ada yang anak masuk. Pahamkah sampai sini anunya apa nih language feature-nya yang digunakan? Oke. Kurang, Pak. Kadang salah ada yang kurang pangja. Past tense kata kerja lampau. Ini nah contohnya I spend. Spend ini kata kerja kedua. When ini kata kerja kedua juga nih. Kata kerja pertamanya go. Nih yang ditambahi ede ini kata kerja kedua. Nih yang habang-habang nih. Kalau nya adverbial phrase kan tadi kata Bapak keterangan tempat sama waktu. Tulah summer itu adverbial phrase. Seoul South Korea itu kan keterangan tempat, jadi termasuk adverbial phrase juga. Nih Incheon ya juga keterangan tempat juga. Seoul keterangan tempat, Hongdae keterangan tempat. Kalau conjunction nih on the next day. Pokoknya conjunction tuh agen menyambung kayak itu nah. Fungsinya menyambung anunya. Paham kah? Paham, Pak. Oke. Nah udah lo. Nah ini Bapak contohkan sekilas aja lah. Soalnya Bapak hendak minta buatmu mulah yang personal. Nah ada yang hendak join. Ini contoh factual recontext. Judulnya Kartini. Nih ini orientation-nya. Tuh. Kadang Bapak bukakan anunya.
Tuh, setiap tanggal 21 April masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini. Ini adalah hari indah bagi wanita karir karena kita merayakan kelahiran wanita hebat R.A. Kartini. Semua orang tahu siapa Kartini. Nah, itu orientation nih yang abang. Terus yang biru kalian jelaskan apa aja prestasi-prestasi Kartini itu selama hidupnya. Nah, habis itu nih event lo yang tadi belum menjelaskan apa prestasinya selama hidupnya. Nah, habis itu ini endingnya reorientation. Tuh kan ini nambahkan apa tambahkan apa misalkan pendapat kalian tentang Kartini itu kayak apa kayak itu nah. Tuh di reorientation. Nah, habis itu yang terakhir ini contoh imaginative recontext. Kisahnya tentang ini bermimpi jadi Spiderman lo. Tuh, Bapak bacakan terjemahannya aja lah. Saya bermimpi menjadi pahlawan super ketika saya masih remaja. Saya membayangkan diri saya sebagai Superman. Nah, ini orientation. Habis itu kalian jelaskan tuh kisah-kisahnya. Suatu hari saya memancing di sungai, kemudian saya tergigit oleh Spiderman dan bla 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 bla. Nah, habis itu jelaskan. Ini nanti kan Bapak kirim aja dalam translate-nya. Jadi kalian bisa sambil baca. Nah, habis itu di akhirnya kalian jelaskan misalkan kayak apa rasanya jadi Spiderman tuh, tapi ini imajinatif Jepang. Nah, dang. Adakah hendak ditakunakan? Nanti Bapak kirim PPT-nya sama translate-nya, jadi kalian bisa baca. Adakah yang hendak bertanya? Tapi nanti tugasnya personal aja, Pang, yang personal recontext. Karena itu yang paling nyaman. Soalnya kan dari pengalaman kita pribadi, jadi lebih nyaman buat mau menulisnya. Adakah yang hendak ditakunakan? Ada Pak. Sedang. Nah, jadi Bapak ulang lagi lah sebelum Bapak tutup. Dari wait. Kadang. Nah, jadi kesimpulannya recontext tadi yaitu teks yang sudah lampau atau yang sudah terjadilah. Habis itu apa aja tadi language feature-nya? Itu ada past tense, ada adverbial phrase, ada conjunction. Habis itu generic structure-nya orientation, event, lawan reorientation. Terus macam-macamnya tadi ada 3, ada factual recontext, imaginative recontext, lawan persona recontext. Saya absen dulu lah, Adang. Nah, lowbat. Oke, sudah saya absen. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Bapak tutuplah pertemuan kali ini. Nanti Bapak kasih tugas maulah persona recontext. Nanti cek aja Classroom. Baik, salah hilah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.